Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan terima kasih udah klik buat nonton video kali ini. Kali ini saya lagi ada di Kota Blitar di Jawa Timur. Kota yang dijuluki Bumi Bung Karno atau juga Kota Proklamator. Salah satu kota bersejarah yang memiliki peran penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Dari Blitar saya akan memulai perjalanan panjang, kita akan menempuh jarak sekitar 700 km selama kurang lebih 14 jam perjalanan naik kereta ekonomi termurah menuju ke kota Bandung di Jawa Barat. Kereta api termurah yang tiketnya selalu ludes terjual, susah banget dibeli, tarifnya cuma Rp84.000 aja dari Blitar sampai ke Bandung. Kereta api Kahuripan. Oke, gimana keseruan perjalanan kali ini? Tonton videonya sampai selesai ya. Suasana Kota Blitar sore hari ini mendung. Ini tadi habis hujan deras ya di Blitar. Ini masih gerimis teman-teman. Tuh. Lama banget nggak naik kereta dari Blitar, bahkan kayaknya jarang banget ya saya naik kereta dari kota Blitar. Padahal dulu sering hunting kereta waktu kecil, nonton kereta tuh di kota Blitar ini, di sebelah sana. Sana tuh mana ya? Barat ya? Baratnya stasiun, deket pasar. Hujan coy, kita langsung masuk aja ke dalam ya. Stasiunnya stasiun kecil, tapi bangunan heritage. Dari dulu bentuknya kayak gini. Sayang tulisannya udah copot ya. Masih hujan dan jadi tambah panjang ya, sampai ke sana-sana tuh ada ruang tunggu dan tempat untuk beli makanan, jajanan, minuman dan yang lainnya. Ada untuk charging cornernya juga. Jadi ada tutupnya. Dulu kayaknya nggak ada, zaman dulu tuh nggak ada, cuman pintu masuknya tengah ini aja. Jadi di sini kayaknya ada 2 pintu masuk ya teman-teman, dibedain. Nih, pintu masuk kereta lokal ya, komuter lain Doho Penataran lewat sebelah barat. Jadi kalau yang lewat sini yang tengah ini bangunan utama cuma buat kereta jarak jauh aja. Kalau yang kereta lokal harus ke sana teman-teman, lewat sana. Dipisah pintunya antara kereta lokal dan kereta jarak jauh. Nah, ini adalah hal utama stasiun Blitar ya teman-teman. Untuk pintu masuk kereta jarak jauh ya, penumpang kereta jarak jauh masuknya lewat sini, dan untuk masuk ke dalam itu masih belum ada sistem face recognition gate, jadi harus nyiapin tiket dan KTP. Tiketnya bisa dicetak di sana, di pojokan itu ada 2 mesinnya, atau biasanya ada mbak-mbak CS-nya sih buat bantuin cetak tiket. Misalkan pakai aplikasi Akses by KAI bisa juga nyetak di sana, atau pakai etiket yang dari aplikasi ya teman-teman. Nanti tinggal masuk aja ke dalam. Di sini juga ada yang mungil nih. Cetak tiketnya mungil tadi. Saya kira buat apa? Lebih kecil, lebih pendek ternyata untuk disabilitas. Kayaknya saya baru nemu di stasiun Blitar deh. Di stasiun lain belum ada. Dan untuk di sini juga ada timbangan bagasi ya. Kayaknya kalau misalkan barang kita gede, kelihatan gede banget, bakal ditimbang sama petugasnya. Apakah barang kita kelebihan berat dan dimensi atau enggak. Kalau misalkan kelebihan berat dan dimensi itu bakal dikenakan charge atau biaya. Itu ada di sini, eksekutif 10.000 per kilo, bisnis 6.000 per kilo, ekonomi 2.000 per kilo. Jadi kalau naik kereta bagasinya lebih dari yang ditentukan, kayaknya tuh maksimal 40 kilo ya di situ. Barang bawaan yang beratnya melebihi 40 kilo dengan dimensi 200 desimeter kubik ya. Tidak diperbolehkan dibawa masuk ke dalam kereta dan disarankan untuk menggunakan jasa pengiriman. Oh, berarti kalau udah lebih dari 40 kilo harus pakai kargo. Tapi kalau masih lebih dari 20 kilo dan kurang dari 40 kilo itu masih bisa masuk ke dalam kabin kereta, tapi kayaknya ada charge untuk per kilonya. Untuk detailnya nanti bisa dicari di internet, banyak kok. Bahkan sepeda lipat pun juga bisa dipakai ya. Ini dibawa langsung ke dalam kereta, kabin kereta, asalkan posisinya terlipat. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam, ke stasiun Blitar. Kita sudah masuk ke dalam dan penumpangnya ramai banget teman-teman. Ini ada kereta api Singasari, keberangkatan awal dari Blitar, berangkat jam berapa nih? 16.40. Wih, kondekturnya nggak ngeliat, main HP. Ada yang baru datang, disuruh nungguin. Telat. Udah jadwalnya berangkat.
Ini ada yang terlambat teman-teman. Penumpang Singasari. Untung belum jadi disemprit tadi. Jangan mepet-mepet ya datangnya ya. Udah 9.40. Singasari tujuan ke stasiun Jakarta Pasar Senen. Berangkatan awal dari stasiun Blitar. Kelima untuk tidak berdiri terlalu dekat di dalam jalur 1. Nah, ini rangkaian kereta api Kahuripan yang akan saya naiki baru dilansir masuk ke jalur 1 stasiun Blitar ya teman-teman. Penumpangnya kayak ramai juga ini. Keberangkatan awal dari stasiun Blitar ke Kiara Condong Bandung. Sebelum masuk ke kereta, kita isi air dulu ya teman-teman. Refill air gratis di sini dekat pintu masuk, ada dispenser. Nah, kereta api Kahuripan ini adalah salah satu layanan kereta subsidi yang tarifnya murah banget dan tiketnya juga susah dibeli karena sering banget habis. Jarak sejauh 700 km kita cuma bayar 80 ribuan aja. Berarti per kilonya berapa tuh kalau misalkan kita hitung? Kayaknya tarif per kilonya kalau kita naik kereta api Kahuripan ini Rp120 ya. Meskipun banyak orang bilang kereta ini tuh nggak nyaman dan bikin pegel karena kursinya tegak berhadapan, kursinya keras, dan juga kalau penuh pasti adu dengkul. Tapi kereta subsidi kayak gini tuh selalu tiketnya pertama kali habis duluan. Susah banget belinya dibandingkan sama kereta-kereta yang tarifnya lebih mahal, yang lebih nyaman dari kereta api Kahuripan ini. Lokomotif yang berdinas hari ini dari Blitar menuju ke Kiara Condong Bandung untuk kereta api Kahuripan pakai lokomotif seri CC203 tahun 1998, 20398, nomor urut 11. Depo induknya Sidotopo ya, SDT. Lokomotifnya Kahuripan tuh sering banget pakai lokomotif Rail Sprinter yang dulu itu lokomotif ini sangat andalan untuk narik-narik kereta kelas Argo dan eksekutif unggulan ya. Sebelum kedatangan CC206. Siapa nih yang suka lokomotif aerodinamis CC203 kayak gini nih? Kayak paling ganteng, paling keren, paling gagah ya bentuknya. Jadi kayak kerasa kereta cepat gitu. Kita akan naik Kahuripan, ditarik lokomotif Rail Sprinter teman-teman. Dan pas banget duduknya di ekonomi 1. Suara deru mesinnya sama suara S35-nya, semboyan S35-nya ya. Suara suling atau klaksonnya tuh kalau 203 ini banyak orang bilang enak banget ya. Stasiun Blitar juga jadi cakep ya teman-teman dengan penambahan kanopi yang panjang dan peron tinggi. Ditata ulang jadi keren. Kalau bangunan aslinya cuma ada di tengah itu yang warna coklat setahu saya dari zaman dulu. Sekarang jadi cakep banget, banyak kanopinya panjang dan ya kalau hujan nggak kehujanan ya penumpangnya naik turun. Lama nggak kesini. Terakhir kesini kapan ya? Dulu masih belum ada peron tingginya sih, masih peron kecil. Tapi sayang jalur sana nggak ada tuh. Masih peron yang pendek dan nggak ada kanopinya. Di sini ada depo kereta buat parkir kereta-kereta jarak jauh ya. Untuk keberangkatan dari stasiun Blitar ini ada kereta api Kahuripan, kereta api Singasari, dan kereta api Berantas ya. Untuk kereta jarak jauh yang dari Blitar, kalau Kahuripan tujuannya ke Kiara Condong Bandung, kalau Berantas sama Singasari tujuannya ke Jakarta Pasar Senen. Nih bentar nih. Ini bisa dilihat nggak sih? Nah ini tempatnya di sini nih. Tuh, tiangnya masih sama ya. Warnanya juga masih sama. Cuman posisi lokomotifnya yang berbeda.
jalur 2-nya stasiun Blitar. Penumpang komuter lain kereta lokal tuh emang nggak pernah sepi ya, ramai banget teman-teman. Dan dulu di Blitar tuh sempat pernah jadi stasiun transit yang kayaknya jadi chaos banget ya, karena harus oper kereta. Kalau kereta Doho sama Penataran tuh kan harusnya emang ngelup langsung muter tanpa harus oper ya. Dulu pernah sampai ada di Blitar itu keretanya nggak ngelup, jadi tujuan akhirnya selalu di Blitar. Dari Surabaya lewat Malang tujuan akhirnya di Blitar, dari Surabaya lewat Jombang, Mojokerto tujuan akhirnya di Blitar. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang naik dari Welingi, dari Garum yang posisinya ada di timurnya stasiun Blitar dan tujuannya ke Kediri, itu ketika sampai Blitar harus turun dan pindah ke kereta sebelahnya. Jadi agak bingung dan itu waktu itu chaos banget karena semua penumpang harus turun ganti pindah kereta. Atau dari Kediri, dari Tulungagung mau ke Malang, di Blitar harus turun dulu pindah kereta kan. Jadi ribet kan. Terus akhirnya dibalikin lagi ke konsep awal, jadi keretanya tetap bisa muter Jawa Timur loop line. Jadi kalau dari Kediri mau ke Malang ya udah tinggal naik kereta aja tanpa ganti kereta. Cuman namanya beda ya, kalau yang searah jarum jam muternya itu Penataran, yang berlawanan arah tuh kayaknya namanya Doho. Komuter lain Doho, loop line Jawa Timur. Dari Surabaya balik ke Surabaya lewat Blitar, Malang. Ramai penumpangnya. Kita sebentar lagi berangkat teman-teman. Kurang 4 menit lagi. Kayaknya emang tunggu bersilang ini dulu masuk baru kita berangkat ya. Jadi harus gantian jalurnya karena masih single track dari Blitar sampai ke Kertosono. Yang turun juga banyak banget ternyata. Gokil. Tuh, yang turun banyak banget, yang naik juga banyak. 17 lebih 10 menit. Tadi tepat waktu kita berangkat dari stasiun awal, keberangkatan kereta api Kauripan dari stasiun Blitar, Jawa Timur, teman-teman. 17.11 tadi pas jalan. Masih sepi penumpangnya. Belum banyak kalau dari Blitar. Mengucapkan selamat datang di kereta api Kahuripan yang akan mengantarkan kita ke Nah, ini banyak yang hunting kan di sini biasanya nonton kereta. Dulu saya sore juga di situ tuh. Jam 51. Kereta api Kauripan ini mulai beroperasi tahun 1995, sekitar 30 tahun yang lalu. Umurnya kereta api Kauripan ini sama kayak umur kalian nggak? Hehe. Awalnya kereta ini melayani rute dari Kediri ke Jakarta Pasar Senen lewat Bandung. Tapi seiring berjalannya waktu, rutenya diperpendek cuman Kediri Kiara Condong aja. Dan sekarang diperpanjang melayani rute dari Blitar ke Kiara Condong Bandung dengan armada yang masih sama, kereta ekonomi subsidi kursi tegak berhadapan. Berangkat dari Blitar, mumpung penumpangnya masih sepi, jadi kita puas-puasin dulu selonjorin kaki ya. Nggak tahu nanti bakal ada penumpangnya dari mana. Karena setelah Blitar ini nanti bakal berhenti lagi di stasiun Tulungagung, Kediri, terus Papar ya, habis Kediri tuh. Papar baru Kertosono. Tuh, sensasi di belakang lokomotif ya. Tapi kok klaksonnya lumayan cempreng ya, nggak merdu gitu ya 203-nya. Biasanya 203-nya tuh merdu. Kayak tet, nggak merdu gitu. Kalau merdu enak banget. Kita sudah nggak bisa lihat sunset. Di luar juga udah mulai gelap dan mendung juga ya teman-teman. Dari tadi rata kayaknya hujannya. Masih sepi. Was-wasin selonjorin kaki. Karena kereta subsidi itu pasti tiketnya habis penuh, penumpangnya pasti penuh biasanya. Berangkat dari Blitar, Kauripan langsung full speed. Kayak maksimal kecepatannya Kauripan ini 100 km per jam ya teman-teman. Dan lintas Blitar sampai Kertosono ini kalau nggak salah udah bisa sampai 115 km per jam maksimalnya.
maupun di Ini bordes. udah digeber terus nih, kebut terus dari tadi. Dari tadi klasemen panjang terus. Akan kami turunkan di stasiun berikutnya. Single track kebut-kebutan. Apalagi kalau naik Gajayana, naik Malabar, Kertanegara yang kereta-kereta bisa ngebut di sini, kenceng banget. Including the toilets or the landings. Pemberhentian pertama kita tiba di stasiun Tulung Agung, teman-teman. Wah, yang naik banyak banget, coy. Penumpang yang naik dari Tulung Agung banyak banget ya. Dari 1, 2, 3, ekonomi 1, 2 ke belakang. By the way, ini bau sate enak sekali. Sedap sekali. Sate apa ya? Wangi banget, bau sate. Jadi lapar. Kita berangkat lagi dari stasiun Tulung Agung dan mulai ramai penumpangnya, teman-teman. Yang naik banyak banget. By the way, saya salah duduk. Kursi saya di 16D, tadi saya duduk di 6E. Pantas kalau ada yang naik, duduk di situ. Ternyata saya salah baca tiket, harusnya 16D, jadi bacanya cuma 6D. Akhirnya pindah ke kursi yang asli. Mulai rame penumpangnya. Ini kayaknya habis ini berhenti di Kediri juga tambah banyak yang naik. Jam 18:03, kita tiba di stasiun Kediri. Penumpang yang naik, ramai banget, teman-teman. Kayaknya langsung penuh nih habis dari Kediri ya. Tulung Agung tadi banyak yang naik, Kediri juga banyak yang naik. Ekonomi 1, 2, 3 ke belakang. Di sini juga dibangun peron tinggi dan kanopi yang lebih panjang, jadi memudahkan akses untuk naik turun penumpang. Sampai sana tuh, dulu kayaknya nggak sampai sana ya peronnya Kediri tuh. Jadi cakep. Nah, cuman stasiun Nganjuk nih yang belum ada kanopinya, ini jalur 4, jalur 3-nya. Kalau hujan ya kehujanan, bahkan jalur 1, 2-nya juga sama, nggak dikasih kanopi panjang kayak gini ya. Rumah kereta api Kahuripan zaman dulu. Keberangkatan awalnya dulu dari sini nih, dari Kediri. Perjalanan kereta api Kahuripan tiba dan berhenti di stasiun Papar di Kabupaten Kediri ya, teman-teman. Penumpang yang naik, banyak banget, teman-teman. Dari stasiun Papar ini. Stasiun kecil yang kayaknya keretanya juga yang berhenti juga jarang banget ya. Wow, banyak hewan ternyata. Dan untungnya hujannya juga udah reda, jadi nggak deras banget meskipun masih gerimis. Karena stasiunnya kecil dan nggak ada kanopinya, teman-teman. Jadi kalau pas deres banget ya bakal susah nih naik turun penumpangnya di sini. Hewannya banyak banget. Saya masuk aja deh. Tutup. Karena hujan jadi hewannya banyak. Perjalanan kita tiba di stasiun Kertosono, teman-teman. Kita sudah masuk ke lintas utama jalur double track. Ramai banget ini yang angkut-angkut barang. Ada rombongan lenong di belakang. Yang naik banyak banget, coy.
barangnya sampai sini-sini tuh. Di stasiun Kertosono ini Kahuripan ngetem teman-teman. Tunggu disusul sama kereta yang berangkatnya juga dari arah Blitar, dari Malang lewat Blitar. Berangkatnya di belakangnya Kahuripan, kereta api Brawijaya ya. Cuman saya nggak hafal jadwal berangkatnya dari Blitar jam berapa. Kalau Kahuripan kan 17:10. Kita di sini tunggu disusul Brawijaya di Kertosono. Baru masuk double track. Baru sampai Kertosono loh, belum jauh. Udah kena susul satu kereta unggulan. Dan setelah ini dari Kertosono menuju ke arah Jogja, wow, perjalanan panjang yang akan sangat menyenangkan. Saya dapat tambahan tim. Ada banyak banget ini. Apa ini nih? Halo, halo Mas. Selamat datang di Jawa Timur, Kakak. Apa kabar? Sehat Mas Wisnu. Sehat Mas Wisnu. Sehat. Sehat. Wah ini Maharaja. Maharaja Mahadewa. Halo Sungkem. Sungkem Bu. Yang nggak mau disapa. Ya kita Yupi harus mengalah, sungkem sama Suku. Ini tangannya tangan kiri megang HP lah. Enggak. Mana pecelnya? Mana pecelnya? Apa? Mana pecelnya? Beli aja sendiri. Masih 20 menit kok. Jadi tadi emang rencananya itu ngetripnya bareng-bareng ya teman-teman. Pada naiknya dari Blitar. Tapi ternyata pada nggak ke Blitar nih. Ngecit coy. Hai. Hai hai. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Pada ngecit naiknya dari Kertosono. Kita sampai tujuan akhir Kiara Condong Bandung. Nanti kan dari mesin. Beserta yang Lokomotif Dinas Kereta Api Brawijaya 206 1318 ya. Adiknya 203. Ini yang tua yang muda. Kahuripan resmi disusul sama kereta api Brawijaya. Brawijaya berangkat dari Malang lewat Blitar juga. Tujuan akhirnya ke Jakarta ya teman-teman. Pembantaian pertama kereta ngenes Kahuripan. Kalau kalian suka yang mana nih lokomotifnya nih? 206 apa 203 nih? Jejeran nih coy. Cakep banget. mantap banget, Wong. Si Antek Kuwong ini memang suka sekali. Wih, enak banget eksekutif satu stainless tuh. Yang belakang mild steel. Tuh yang lainnya mild steel teman-teman. Karena Brawijaya masih pakai mild steel ya. Ini mild steelnya di stiker. Tadi eksekutif satunya mild steel, mild steel apa? Stainless steel loh. Oke, resmi disusul Brawijaya. Dari Blitar sampai Kertosono tadi jalurnya single track, jalur tunggal. Dan Kahuripan di lintas itu tadi juga lumayan menang ya, nyilang satu kereta lokal. Tapi setelah masuk double track di lintas Kertosono sampai ke arah Kroya. Double track itu kan kalau keretanya papasan dari arah sebaliknya kan tinggal lewat aja ya, bisa papasan jalan barengan ya. Kalau single track kan harus gantian. Tapi di double track itu kena susul kereta-kereta yang di belakangnya Kahuripan berangkatnya karena lebih ngebut. Padahal Kahuripan juga kayak udah lari 100 ya, tapi masih harus disuruh ngalah. 19 lebih 4. Bang, Kita mana bang? berangkat dari stasiun Kertosono Pulang. menuju Pulang. ke kota. Tuh nggak nang Wilis bang. Dan ini adalah trip kedua dari serangkaian perjalanan dari Kita dapat loadingan
Foto wae. Kau juga belum makan? Hah? Kau belum makan? Enggak, sampean duluan aja. Lah ini 2 kan? Yo, Satu. aku satu. Aku 1, ini enggak bocah. Dia bakal lihat dia barang Buset. juga yang Mumpung tadi ada yang naik dari Kertosono, jadi saya titip pecel Kertosono teman-teman. Tadi di depan stasiun ya belinya, dibelikan Pak Bos, Pak Sultan. Nah ini payek dan lain-lainnya udah include. Tadi 8.000 nasi pecel, tambah ada sate-sateannya banyak, murah banget. Saya lama nggak pulang ke Kertosono, pengen pecel, ya udah titip aja. Kita makan malam dulu ya, saya udah lapar. Mumpung pecelnya masih hangat. Jam 19 lebih 52 menit kita tiba di stasiun Caruban. Barusan ada pengumuman dari kondekturnya kalau tunggu disusul Mutiara Selatan dan Malabar ya. Terakhir saya naik kereta Kahuripan tuh masuk jalur 4. Ini kita masuk jalur 1. Karena barusan ada kereta langsung ke sana teman-teman. Nggak tahu cuma lokomotif doang atau apa ya. Pokoknya berjalan langsung, melintas langsung ke sana. Kalau di stasiun lain ketika kereta berhenti lama kayak gini ya, tunggu disusul itu banyak banget yang jualan. Cipendei, waktu Sasak Saat pun juga sama. Nah di Caruban ini malah nggak ada yang jualan ya. Pedagangnya nggak ada, karena ini udah masuk area parkir kayak di dalam stasiun ini. Jadi nggak ada yang jualan ke dalam. Padahal kayaknya bakal ramai yang beli nih. Di sini berhenti kereta api Kahuripan tuh sekitar setengah jam ya teman-teman. Karena tunggu disusul 2 kereta langsung. Untungnya di depannya dikasih lampu nih terang. Jadi setelah mulai masuk ke double track ke Kertosono sampai ke arah Jogja ya teman-teman, Kahuripan ini mulai ngenes. Meskipun sudah double track, kita udah nggak lagi harus gantian untuk bersilang dengan kereta yang dari arah sebaliknya, tapi harus minggir nunggu disusul sama kereta yang lebih ngebut, lebih unggulan, lebih cepat yang berangkatnya di belakangnya Kahuripan. Bahkan kalau bisa dibilang Mutiara Selatan yang akan melintas ini tuh dari Kertosono jaraknya sekitar setengah jam lebih ya dari Kahuripan berangkat dari Kertosono. Ya maklum ya, kereta murah. Satunya mahal, satunya yang ini murah. Jadi disuruh ngalah. Ternyata kenapa nggak masuk jalur 4? Sekarang ada kereta bias ya yang sampai ke Caruban teman-teman. Dulu cuma sampai Madiun biasanya, sekarang sampai Caruban, dimasuki jalur 4 ternyata. Pantes Kahuripannya digeser ke jalur 1 lagi. Baru saja kereta api Mutiara Selatan dari Surabaya Gubeng, tujuan akhirnya juga ke Bandung ya teman-teman, ke arah Bandung lewat Kiara Condong juga ya. Ngebut melintas langsung menyusul kereta api Kahuripan yang juga tujuannya ke Bandung, tapi kalau Kahuripan cuma sampai Kiara Condong, kalau Mutiara Selatan sampai stasiun Bandung Kota. Berangkatnya duluan Kahuripan, tapi nyampainya Bandung jauh banget. Lebih dulu Mutiara Selatan. Kayak Mutiara Selatan tuh jam 5 ya sampai Bandung, jam 5 pagi. Kahuripan masih jam 7:15. Dan setelah Mutiara Selatan lewat, yang satu lagi udah membuntutin juga. Kayak jaraknya 1 petak ya. Ada kereta api Malabar yang berangkatnya juga dari arah selatan, dari Malang lewat Blitar ke arah Bandung juga teman-teman. Jadi bisa dibilang di sini pembantaian sesama kereta Bandung nih. Kahuripannya disuruh ngalah. Track jalur 1 dipersilakan ke Kahuripan ya kan. Nggak jadi disusul Malabar.
Geser nih. Perjalanan kereta api Kahuripan sekarang tiba di stasiun besar Madiun ya teman-teman. Nggak terlalu banyak kelihatan penumpang yang turun, tapi penumpang yang naik kayaknya banyak. Di depan juga ada proses pergantian masinis kereta api Kahuripan. Jadi dari Blitar masinisnya ganti di Madiun. Terus kayaknya Madiun nanti berangkat ganti masinis lagi di Jogja kayak teman-teman. Ini masih ada proses pengisian air untuk toilet kereta ya. Jadi selalu diisi biar nggak habis. Baru saja masuk di stasiun Madiun, kereta api Wijaya Kusuma dari Cilacap. Tujuan akhirnya ke stasiun Ketapang Banyuwangi ya teman-teman. Saya juga pernah naik kereta api Wijaya Kusuma ini. Nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Tapi di kelas ekonomi dan sampai ke Banyuwangi. Salah satu kereta yang nyaman, cepat, berangkatnya malam dari Jogja terutama buat menuju ke arah Banyuwangi, ke Ketapang. Nah, kayaknya kalau ke arah timur Pulau Jawa itu kereta parcel tuh nggak ada ya, makanya kereta bagasi kayak gini tuh laris banget nih. Wijaya Kusuma, apalagi ya yang bawa bagasi dari jalur selatan ini. Banyak banget paket-paket hantaran yang dikirim ke arah timur. Perjalanan kita tiba di stasiun Walikukun teman-teman, dan ini kita masuk di jalur 4. Di sini gelap banget ya, lampunya nggak banyak dan nggak dapat peron juga. Peron tingginya nggak ada, jadi udah ada bancik-bancik nih buat naik turun penumpang. Tapi gelap banget. Di sini kereta api Kahuripan berhenti sekitar 24 menit. Ditunggu disusul sama kereta api Bima. Jadi Kahuripan tuh berhentinya lama-lama ya teman-teman. Di Kertosono udah 20 menitan, Caruban 20 menitan, di Walikukun kita juga berhenti 20 menitan. Penumpang yang turun ngerokok banyak banget. Karena tadi diumumin juga sih di dalam kereta itu berhentinya berapa menit. Jadi pada turun. Cuman emang nggak ada peronnya dan gelap ya, lampunya nggak nyala juga ini. Stasiun kecil, stasiun Walikukun ada di Kabupaten Ngawi. Ini kita di Jawa Timur yang paling barat ya. Setelah ini kita akan masuk ke wilayah Jawa Tengah. Kereta api Matarmaja, kereta ekonomi new generation ya, gelap banget tuh, udah pakai mode malam. Kalau dari luar kayak Kahuripan tapi dalamnya new gen teman-teman. Lokomotifnya pakai lokomotif vintage ternyata. CC201 berapa tadi? 8334 kayaknya, apa 31? Ngebut banget coy, kencang banget di sini ya. Kayaknya 120 kecepatan maksimal. Matarmaja berangkat lagi menuju ke Malang. Langsung hilang, Bimanya nggak kelihatan.
setengah 11 malam sudah mulai pada tidur, sepi teman-teman, sudah bertumbangan. Mas Wisnu juga udah ngantuk. Yang belakang masih nyemil sendirian tuh malam-malam. Ini ada tidur. Lurus teman-teman, sinyalnya hijau.